Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hadid, kita masuk ayat 20 kan? Iya. Itu baru mulai. Itu firman Allah Ta'ala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum." Ketahuilah, kehidupan dunia itu main-main, permainan, melalaikan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling berbangga dalam masalah harta dan anak. Kama sali ghaifin a'jabal kuffar nabatu. Perumpamaan dunia itu seperti hujan yang turun lalu membuat kagum para petani tumbuhan yang tumbuh setelah turun hujan. Jadi perumpamaan dunia seperti hujan yang turun ke bumi sehingga membuat kagum para petani tumbuhan yang tumbuh karena hujan tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuhan tersebut menjadi kering, lalu engkau melihatnya menguning. Tsumma yakunu hutama. Lalu tumbuhan itu pun menjadi hancur, ya, rapuh. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat ada siksa yang berat. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Dan ada juga ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ya, ini ayat ini kemarin sudah sempat kita bahas bahwa di sini Allah menyatakan bahwa i'lamu, ketahuilah. Ini perintah untuk siapa? Ya, kita semua. Ketahuilah annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu main-main. Walahun, senda gurau atau sia-sia, sesuatu yang melalaikan. Allah nyatakan kehidupan dunia itu permainan, isinya main-main, melalaikan, senda gurau, dan perhiasan. Artinya di dunia itu banyak segala sesuatu yang dihiasi, ya kan? Lalu tafakhurun bainakum, dan saling bermegah-megahan di antara kalian, berbangga-bangga di antara kalian. Ini keumumannya begitu. Dunia tempat orang bermain-main, sesuatu yang melalaikan, berhias, lalu berbangga-bangga di antara mereka. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan saling membanggakan diri dalam masalah harta dan anak. Artinya nih harta saya banyak, lihat nih aset saya ini. Nih anak saya banyak nih, yang satu jadi dokter, yang satu jadi ini, satu ini. Kan ada yang kayak gitu kan, membanggakan anaknya, membanggakan hartanya. Yang seperti ini tidak bermanfaat sama sekali bagi seorang mukmin, Bapak. Termasuk membanggakan anak. Kasihan kalau misalkan dia udah mendidik anak dengan baik, terus dibangga-banggakan, nggak dapat pahala berarti dia mendidik. Ini sama seperti Bapak menyebut-nyebut pemberian, sama aja. Ketika kita berbuat baik kepada seorang, lalu menyebut-nyebut kebaikan kita, menyebut-nyebut pemberian kita, amalannya kan lenyap. Begitu juga membanggakan. Jadi bangga, ria akhirnya kan. Lihat anak saya udah ada yang jadi dokter, yang satu udah jadi ustaz, satu ini. Harusnya nggak usah dibanggakan. Karena kita seorang tua ketika punya anak soleh, itu bukan karena kerja kerasnya, bukan karena itu pemberian Allah. Ya, pemberian Allah, murni pemberian Allah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, tentu dia tidak akan punya anaknya seperti itu. Dan kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada anaknya, maka anaknya pun tidak akan jadi orang yang baik kan.
Jelas Bapak ya, karena nggak mesti orang tua soleh anaknya jadi soleh kan. Banyak kan kasusnya orang tuanya baik anaknya jahat, ada kan. Walaupun biasanya kalau orang tua yang baik cenderungnya anaknya baik, orang tuanya buruk cenderungnya anaknya buruk. Tapi ini tidak bisa dipukul rata. Ada juga kasus tertentu orang tuanya soleh anaknya nggak bisa dikendalikan. Nah, apakah dengan ini kita katakan wah si orang tua ini gagal mendidik anaknya? Wah Bapak hati-hati ya, kadang kita mencela seorang gara-gara ngelihat anaknya atau ngelihat istrinya kayak gini. Dia kan ustadz atau dia kan ini, masa istrinya begini, masa anaknya begini? Bapak, yang namanya hidayah itu bukan di tangan ustadz, bukan di tangan ulama, di tangan Allah. Bisa jadi seorang ustadz atau seorang ulama berusaha mendidik istrinya, tapi istrinya tidak mau. Mungkin tidak? Atau dia berusaha mengarahkan anaknya pada kebaikan, tapi anaknya tidak mau baik. Mungkin tidak? Mungkin. Maka kita jangan sekali-kali mencela seorang karena lihat istrinya, anaknya, atau ini nggak beres, gimana nih? Bahkan ada sebagian orang menolak ilmu seseorang semata-mata ngeliat itu istrinya kayak gitu, gimana ilmu bisa terima? Orang terdekat dengannya aja nggak ngambil manfaat, nggak usah ngambil ilmu dari dia. Nah, ini tentu saja cara berpikir yang keliru ya. Jangan hubungkan antara ilmu seorang dengan orang terdekat dengannya, karena memang sering juga orang yang paling tidak butuh dengan ilmu justru orang yang terdekat dengan ilmu. Disebutkan dalam seorang ulama Hasan al-Basri atau siapa, dia pernah berkata azhadun nasi fil ilm azhadun nasi fil ulama Nafi ya, azhadun nasi fil ulama ahluhu, kalau nggak salah lafalnya gitu. Orang yang paling tidak membutuhkan ulama adalah keluarganya sendiri. Artinya apa? Kadang ada seorang dia ilmunya luas, luar biasa, tapi keluarganya tidak mengambil manfaat darinya, nggak mau ngambil manfaat darinya. Orang lain malah ngambil manfaat darinya. Nah, yang seperti ini mungkin aja, karena ada itu, saya lupa entah Nafi atau siapa. Jadi ada seorang ahli hadis ditanya, ya ahli hadis ilmunya luar biasa, hafalannya banyak. Dia datang dengan bersama anaknya, gimana anakmu ngambil riwayat dari ilmu nggak? Enggak. Kok gimana? Kaget orang-orang. Kok kamu ngajarkan ilmu orang lain tapi anak kamu enggak? Maka ulama ini mengucapkan perkataan tadi, orang yang seringnya tidak membutuhkan ulama justru adalah orang terdekat dengannya. Orang luar sampai berdatangan dari jauh untuk ngambil ilmu, sedangkan anak yang sendiri nggak mau ngambil ilmu dari ayahnya. Maka Bapak, anak kita menjadi soleh, bukan anak aja, kita bisa menjadi soleh, ini juga pertolongan dari Allah. Anak kita bisa menjadi soleh, ini juga pertolongan dari Allah. Jangan sampai kita membanggakan kehebatan kita, nanti khawatirnya pahala kita hilang tanpa kita sadari, jerih payah kita hilang tanpa kita sadari. Oh, lihat di anak saya udah jadi ini, udah jadi orang katanya. Yang satu jadi ini, satu jadi ini, sebutkan satu persatu. Selama ini jadi orang. Ya kan kayak gitu kan, udah jadi orang katanya. Satu ini, satu jadi dokter, satu jadi ini, satu jadi guru, terus sebutkan semuanya. Ya itu khawatir ya. Uangnya selama ini, pahalanya selama hilang sia-sia. Ya kecuali kalau niatnya untuk memotivasi orang, nah itu boleh. Jadi Bapak, kadang kita menyebutkan kebaikan diperbolehkan di hadapan orang, tujuannya untuk memotivasi supaya orang tergerak mengikuti kita. Nah, tapi ini kan dikembalikan kepada niat. Bisa jadi ini kita niatnya motivasi, tapi setan membisikkan, kamu udah bagus tuh, lanjutkan. Rasa nikmat akhirnya menyebutkan kehebatan kita mendidik anak di hadapan yang lain. Akhirnya tadinya dalam rangka memotivasi, akhirnya jadi bangga, ria. Nah, yang kayak gini hati-hati, perlu kita waspadai ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi kehidupan dunia itu kata Allah main-main, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, saling bermegah-megahan di antara kalian, dan saling membanggakan banyaknya harta dan anak-anak. Ini keumuman orang seperti itu ya. Nah, kata syekhnya kemarin kelewat. Maksud di sini saling berbangga-bangga di antara kalian, membanggakan harta dan anak. Al-ishtighalu fiha, yaitu menyibukkan diri dengannya.
Jadi yang namanya kehidupan dunia, kalau orang-orang yang jauh dari ilmu dan iman akan begitu, sibuk dengan anak, sibuk dengan harta, sibuk dengan yang sia-sia. Wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha fa min umuril akhirah. Adapun ketaatan contohnya apa? Salat, zakat, puasa dan semacamnya, dan apapun perbuatan yang mendukungnya yang bisa menyebabkan kita taat, maka ini termasuk perkara akhirat, bukan termasuk perkara dunia. Ya, jadi sholat, ibadah dan semacamnya ini bukan termasuk urusan dunia, urusan akhirat. Begitu juga apapun yang mendukung supaya kita taat, ini pun termasuk perkara akhirat. Contohnya Bapak, misalkan gini, suatu perbuatan asalnya amalan dunia, makan, ini kan amalan dunia kan. Tapi kalau seorang niatnya saya makan supaya saya kuat ibadah, ini jadi amalan akhirat, bernilai ibadah. Nah, jadi yang termasuk amalan akhirat adalah amalan ketaatan dan apapun perbuatan yang membantu kita untuk taat. Ya, contohnya makan, mungkin kita apalagi tidur. Kalau seorang tidur niatnya supaya bisa bangun ibadah, maka ini termasuk amalan akhirat, bukan amalan dunia, walaupun asalnya amalan dunia, adat ya Bapak ya. Nah itu jadi yang termasuk kalau seorang melakukan ketaatan dan melakukan perbuatan yang menolongnya atau membantunya agar bisa taat, ini bukan termasuk urusan dunia, ini termasuk amalan akhirat dan itu terpuji. Sebagaimana dalam hadis Sunan Tirmidzi dari Abu Hurairah, ala inna dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia itu terlaknat, terkutuk, dan terkutuk apa yang ada dalam dunia, semuanya terkutuk, illa dzikrullah, kecuali mengingat Allah, wa mawalah, dan yang membantu agar seorang ingat Allah. Apa contoh yang bantu kita untuk ingat Allah? Apa? Ya apapun, misalkan apa? Ibadah, lalu membaca Quran, terus apa lagi? Ya misalkan apa? Tadabbur atau mengunjungi orang soleh, ya. Wa aliman wa muta'alliman. Begitu juga yang tidak terlaknat selain zikir kepada Allah dan perbuatan yang membantu kita taat kepada Allah, selain itu yaitu orang yang alim, yang berilmu, wa muta'alliman, dan orang yang belajar ilmu. Nah, maka Bapak, ketika kita duduk di sini dalam rangka majelis ilmu, mencari ilmu, ketika kita duduk di majelis ilmu, artinya kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Karena apa? Majelis ilmu kan membantu kita untuk mengingat Allah kan? Nah, pokoknya segala satu yang membantu kita mengingat Allah itu tidak terlaknat. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari itu, majelis yang menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah berarti itu terlaknat. Ya majelis apa? Ya majelis apapun. Majelis joget-jogetan kah? Majelis apa yang membuat kita lupa mengingat Allah, maksiat, mengarah pada maksiat, ini terlaknat. Sebagaimana kata Nabi tadi, dunia itu terlaknat dan terlaknat segala yang ada di dalamnya. Maka kalau kita tidak ingin dilaknat oleh Allah, maka isilah dengan zikir kepada Allah dan lakukanlah perbuatan yang membuat kita ingat kepada Allah, atau kita menjadi orang yang mengajarkan ilmu atau mempelajari ilmu. Nah itu. Lalu Allah menyebutkan perumpamaan dunia di sini. Setelah menyebutkan dunia itu adalah main-main, melalaikan, perhiasan, saling bermegah-megahan, saling membangga-banggakan dalam masalah harta dan anak. Lalu Allah katakan dunia perumpamannya kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Dunia itu seperti hujan yang turun membuat kagum para petani. Apanya? Tumbuhan yang tumbuh karena hujan. Allah katakan hujan itu seperti dunia itu seperti hujan. Maksudnya dalam hal apa? Fi i'jabiha lakum wa mihlaliha, yaitu dalam hal membuat kalian kagum tapi lenyap, sebenarnya akan lenyap. Dalam hal membuat kalian kagum dan yang demikian akan lenyap. Seperti apa? Seperti hujan. Hujan kan membuat kagum, tapi akan lenyap, ya enggak? Ya artinya hujan nggak mungkin terus menerus kan? Saat berhenti hilang begitu aja.
Nah itulah dunia. Allah katakan seperti hujan yang membuat kagum para petani tumbuhannya. Tumbuhan setelah turun hujan kan tumbuh tanaman kan? Tanaman ini membuat kagum para petani. Kufar di sini maksudnya bukan orang kafir Bapak ya, maksudnya para petani. Jadi ada kadang dalam bahasa Arab tuh ada satu kata lafalnya sama, cara mengucapkannya sama, tapi artinya beda. Ya contohnya ini, kafir. Kufar itu dari kata kafir. Kafir artinya apa? Ya kafir kan kalau menurut kita kafir artinya orang yang bukan beragama Islam. Kafir satu orang. Kalau jamaknya kufar. Kufar. Nah, kafir juga maknanya tidak mesti orang yang tidak beragama Islam. Bisa juga kafir artinya petani. Satu orang petani. Jamaknya kufar. Nah, itu dalam bahasa Arab ada seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ada tidak? Ada, kira-kira. Satu kata mengucapkannya sama tapi memiliki dua makna beda. Ada tidak? Ada. Yakin ada. Ada. Seperti Contohnya bisa. Bisa ya. Bisa artinya mampu, bisa artinya ular, apa namanya? Bisa ular ya. Iya, bisa ular. Dan ada contoh lainnya ya. Nah, dalam bahasa Arab pun begitu. Jadi Allah katakan perumpamaan dunia itu seperti hujan yang membuat kagum kufar para petani tumbuhannya. Jadi tumbuhan yang tumbuh karena hujan membuat kagum para petani. Lalu setelah itu tumbuhan tersebut mengering. Kemudian engkau melihatnya menguning. Tandanya apa menguning? Akan mati. Tsumma yakunu hutama. Akhirnya benar-benar hancur tumbuhan tersebut. Fatatan yatmahillu birriyah, yaitu menjadi fatatan hancur diterjang oleh angin. Ya, karena sudah kering, akhirnya udah diterjang oleh angin, dah terbang, nggak jelas. Wa fil akhirati adzabun syadid. Itu Bapak tadi menunjukkan Allah ingin menjelaskan kepada kita akhir dunia yang menyakitkan. Ya, jadi ujung-ujungnya dunia itu menyakitkan. Beda dengan akhirat. Kita ketika di akhirat hidupannya abadi kan. Kalau kita di surga udah nggak ada yang menyakitkan. Dari awal kita masuk terus isinya nikmat. Tapi kalau dunia awalnya bisa jadi nikmat, tapi akhirnya apa? Sengsara. Kan ada istilah apa? Berakit-rakit dulu apa namanya? Sengsara. Apa namanya? Berakit-rakit dulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Artinya Bapak, kalau memang kita tahu dunia itu seperti itu, maka gunakanlah dunia untuk beramal supaya kita senang di kemudian hari ya. Nah, itu tentang akhir dunia yang menyakitkan. Lalu Allah menyebutkan di akhirat. Dunia awalnya mengagumkan, akhirnya menyakitkan. Adapun akhirat, Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat, sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih dan ada ampunan dan keridhaan dari Allah. Di akhirat ada dua yang Allah janjikan, siksa yang pedih, siksa yang berat, dan ampunan serta keridhaan dari Allah. Siksa yang pedih, siksa yang berat bagi siapa? Kata Imam Al-Mahalli, liman athara 'alaiha dunya. Di akhirat akan ada siksa yang berat, yaitu disediakan bagi orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia itu ya selama apapun kita dunia tetap aja pendek dibandingkan akhirat. Sebanyak apapun harta dunia tetap aja kecil dibandingkan akhirat. Ya, jadi fana dunia itu ya. Makanya Allah katakan di sini kata Imam Mahalli, Allah mengancam ada siksa yang berat, yaitu bagi orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Itu siksa yang pedih, siksa yang berat. Sedangkan berikutnya ada juga ampunan dan keridhaan dari Allah. Bagi siapa? Liman lam yu'thir 'alaiha dunya. Ya, yaitu bagi orang yang tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Tidak mendahulukan dunia daripada akhirat. Artinya yang dia dahulukan apa? Yang dia dahulukan apa? Akhirat. Nah, orang seperti inilah yang akan mendapatkan
ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, akhirat lebih baik. Wa mal hayatud dunya, apa Allah katakan, wa mal hayatud dunya fil akhirah illa kamitsli ma yaj'alu ahadukum fil yam usbu'an fil yam falyanzur bima yarji'. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Mustawrad bin Syaddad, Nabi satu hari mencelupkan tangannya ke air lalu mengangkatnya. Kata Nabi SAW, perbandingan dunia dibandingkan akhirat yaitu seperti salah seorang dari kalian mencelupkan tangannya ke air lalu diangkat. Perhatikanlah apa yang ia dapat. Ada yang dapat Bapak? Kita masukkan ini, kita masukkan jari kita nih ke air nih, lalu diangkat. Apa yang kita dapat? Hah? Nggak dapat apa-apa kan? Itulah dunia tetesannya. Sedangkan air itu itulah akhirat. Artinya tidak sebanding dunia dengan akhirat ya. Sebanyak apapun harta dunia sangat kecil dibandingkan akhirat. Nah, itu balasan bagi orang yang mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga keridhaannya. Lalu Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Artinya tidaklah bersenang-senang di dunia kecuali itu kesenangan yang menipu ya. Artinya mau senang-senang kita melakukan apapun, rekreasi, hiburan atau apapun, itu menipu sebenarnya. Tidak kekal, sementara kesenangannya. Nah, itu Allah menyebutkan tentang hakikat dunia. Berarti kalau kita tahu bahwa dunia itu seperti itu, bahkan Allah katakan dalam ayat terakhir tadi, dunia itu kesenangan yang menipu. Berarti apa yang harus kita kejar? Akhirat. Makanya Allah sebutkan pada ayat setelahnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Bersegeralah kalian menjemput ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, artinya surga itu sangat luas dibandingkan dunia sekarang nih ya. Seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Itu surga tersebut disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Nah, ini artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi setelah Allah menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia, maka Allah menyuruh kita untuk mengejar akhirat. Allah katakan, sebutlah ampunan dari Tuhan kalian dan surga. Artinya Allah menyuruh kita untuk mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Dan Allah sebutkan bahwasanya pahala akhirat, balasan akhirat yaitu surga, luasnya seluas langit dan bumi. Artinya sekali lagi nggak ada bandingannya dibandingkan dunia. Ya, maka hendaknya kita semangat untuk mengejar akhirat. Mungkin timbul pertanyaan, ya udah kalau gitu saya nggak usah kerja lah. Ya kan nggak mau cari dunia, saya mau cari akhirat. Mana nih Bapak? Bagi sebagian kaum sufi itu, ya udah akhirat udah nggak usah kerja, nggak usah apapun. Yang penting ibadah. Gimana tuh? Orang seperti ini menunjukkan orang yang jahil terhadap syariat. Ketika seorang itu bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu merupakan amalan yang cintai Allah, termasuk akhirat. Jadi ketika seorang menafkahi dirinya, menafkahi keluarganya, itu bukan murni amalan dunia, itu perkara yang cintai Allah, berarti termasuk amalan akhirat ya. Jadi Bapak, ketika kita mencari nafkah itu sebenarnya dicintai oleh Allah. Mencari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, siapapun yang di bawah tanggungan kita, itu sebenarnya dicintai oleh Allah, dan kita tidak tercela selama tidak melalaikan ibadah yang sudah diperintahkan, sholat dan semacamnya.
Jadi kalau misalkan seorang bekerja, dia dari pagi misalkan anggap sampai malam, tapi dia sholat mengerjakan sesuai dengan waktunya, maka apakah tercela? Tidak. Yang seperti ini terpuji. Bahkan justru harusnya seorang muslim itu harus giat dalam bekerja, bukan malas-malasan. Makanya disebutkan dalam hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Hadisnya sahih disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah kalau tidak salah. Sesungguhnya Allah cinta jika salah seorang dari kalian melakukan suatu amalan, dia menekunnya, serius mengerjakannya, sungguh melakukannya. Artinya harus profesional. Nah gitu, seorang muslim begitu. Dalam masalah dunia jangan kerja itu setengah-setengah, full all out 100% gitu apa. Jadi jangan sampai sebagian orang mengira kalau amalan akhirat kita harus serius, amalan dunia udah setengah-setengah aja. Nah ini keliru. Ini menunjukkan orang ini tidak faqih dalam masalah agama. Jadi orang muslim itu giat, baik dalam masalah mencari akhirat maupun mencari dunia, yang tujuannya untuk apa? Mengantarkan dia ke akhirat. Ya, jadi kalau seorang sudah tahu misalkan hadis tadi, berarti kalau saya kerja datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya. Ini kalau jadi pegawai. Kalau jadi pedagang gimana? Ya serius juga, melayani pedagang, melayani pembeli, terus melayani konsumen. Jangan setengah-setengah. Jadi sebenarnya Islam itu mendukung umatnya untuk bersikap profesional. Nah itu Bapak, dalam masalah dunia ya, giat bekerja. Jadi jangan sampai setelah kita belajar udah ngaji istilahnya, ibadah kita, sholat kita rajin, tapi kerjanya malas-malasan atau tidak disiplin. Ini menunjukkan orang ini nggak faqih, belum ngerti agama, belum ngerti sunnah istilahnya. Kan katanya ini udah ngaji sunnah, tapi perilakunya belum mencerminkan ngaji sunnah. Kalau bagi kita yang mungkin punya kesibukan sebagai pegawai atau sebagai pedagang, sebagai pengusaha atau apapun, serius jalani profesi kita. Ketika kita serius menjalani profesi kita, sebenarnya Allah mencintai kita. Ya. Jangan malas-malasan. Selama yang kita jalani itu bermanfaat, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz, wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Perkara yang bermanfaat bagimu. Kita jualan, bermanfaat tidak bagi kita? Nah, berarti semangatlah. Lalu kita misalkan saya sebagai pegawai, lalu saya semangat menjalani pekerjaan saya, bermanfaat tidak? Bermanfaat, harus semangat ya. Jangan setengah-setengah. Bersemangatlah dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagimu, dan memohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau merasa lemah. Nah ini sifat seorang muslim, kuat ya, kuat dalam kerja, kuat dalam ibadah, kuat ya. Jangan setengah-setengah atau malas. Malas itu penyakit, Bapak. Malas itu penyakit, maka jangan sampai kita simpan penyakit ini pada diri kita. Buktinya penyakit itu, malas itu penyakit, apa buktinya? Nabi sampai berlindung kepada Allah dari sikap malas kan? Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, di antara doa yang sering Nabi ucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gundah dan sedih, dan juga dari rasa lemah dan malas. Ini menunjukkan malas itu penyakit, maka jangan sampai kita simpan penyakit tersebut pada diri kita. Nah itu Bapak, itu dua ayat ke-21 sampai 20 sampai 21. Nah dari dua ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, pertama, peringatan untuk tidak tertipu oleh dunia ya. Sebab dunia itu fana. Allah sebutkan dunia itu dalam ayat ke-20 permainan, melalaikan, apa lagi? Perhiasan, saling berbangga-bangga, lalu saling bermegah-megahan dalam harta dan anak-anak. Ya, fana.
Dan Allah mengumpamakan juga seperti hujan yang turun ke muka bumi, lalu tumbuhlah tanaman. Tanaman itu pertama hijau, tapi lama-kelamaan jadi menguning, kering, lalu itulah dunia. Ya. Maka jangan tertipu oleh dunia. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan dalam hadis Sahih Muslim dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Dunia itu memang Allah jadikan manis dan hijau. Artinya apa Bapak? Enak dilihat, enak di. Nah itu. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah sudah menjadikan kalian penguasa di dunia. Artinya kita dijadikan Allah untuk memang untuk apa? Menjalankan kehidupan dunia. Fa'inzuru kaifa ta'malun. Sehingga Allah, artinya gini, Allah sudah menjadikan kalian penguasa di dunia, sehingga Allah akan menyaksikan apa yang akan kalian kerjakan. Lalu Allah pun, Nabi pun bersabda, fattaqud dunya. Maka hati-hatilah dari dunia, wattaqun nisa, dan hatilah dari kaum wanita. Maksudnya dari lawan jenis. Kalau ini kan ditujukan pada kaum pria. Berarti kalau kepada wanita, hati-hatilah dari kaum pria. Maksudnya apa? Hati-hatilah dari fitnah lawan jenis. Ya, fitnah lawan jenis ini berbahaya bagi semua golongan, baik tua maupun muda. Tapi yang lebih berbahaya bagi kaum yang muda. Tua juga Bapak. Sa'id bin Al-Musayyab umurnya 84 tahun. Suatu hari dia pernah berkata, tidak ada perkara yang lebih kutakutkan daripada wanita. Padahal dia usianya udah 84 tahun, matanya satunya udah rabun, tapi masih takut fitnah wanita. Dan Atha bin Rabah pernah berkata, seandainya aku diberi amanah berupa harta, aku siap untuk menjaganya. Tapi kalau aku diberi amanah berupa budak wanita yang hitam legam, aku merasa khawatir tidak bisa menjaganya. Ya, artinya fitnahnya besar Bapak ya. Dan ini juga yang kadang menjerumuskan sebagian umat, terutama sebagian ikhwah kita ya, terjatuh dalam masalah fitnah dunia dan fitnah wanita. Hati-hatilah. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat ke-20, tercelanya sikap berbangga-bangga dalam masalah dunia ya. Itu sikap yang tercela yang hendaknya tidak kita lakukan, apalagi bagi orang yang sudah mengaku mengikuti salaf, mengikuti sunnah. Harusnya orang yang seperti ini lebih jauh lagi, karena kebiasaan berbangga-bangga dalam masalah dunia ini biasanya cuma banyak terjadi pada orang awam. Jahiliyah, ya itu kebiasaan jahiliyah. Orang awam mungkin ya, tapi orang udah belajar agama, belajar sunnah, jangan sampai ada pada diri kita, harta saya banyak, membanggakan. Jangan ya. Kita harus punya kelebihan dibandingkan orang yang tidak belajar. Orang sudah belajar, tingkahnya harus beda dengan orang yang belum belajar ya. Jangan kita sekali-kali membanggakan dunia yang ada pada diri kita. Itu semua fana, sementara. Suatu saat akan Allah cabut. Lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ancaman bagi orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Ya, ancamannya apa? Ada siksa yang berat di akhirat. Lalu berikutnya berita gembira bagi orang yang mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Apa berita gembiranya? Ada ampunan dari Allah dan keridhaan darinya. Lalu faedah berikutnya dari ayat berikutnya, perintah untuk bersegera dalam mencari atau melakukan kebaikan. Perintah untuk bersegera melakukan kebaikan dan jangan menunda-nundanya. Sebagaimana Allah katakan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. Segeralah menjemput ampunan dari Tuhan kalian. Ini perintah kan Bapak ya. Sedangkan hukum asal perintah apa? Wajib. Ya berarti ini wajib kita menyegerakan kebaikan, menyegerakan amal soleh. Jangan ditunda-tunda. Makanya dari sini para ulama usul fiqh, di antaranya beberapa ulama selain Syafi'iyah ya, mereka berpendapat bahwasanya
tidak boleh menunda ibadah tanpa ada uzur, termasuk Bapak haji. Nah, ini termasuk haji. Kalau seorang sudah mampu, punya kemampuan dari sisi fisik dan harta, maka dia harus segera haji dan tidak boleh menunda-nundanya. Berdasarkan apa? Dalilnya apa? Ini diantaranya. Segeralah menjemput ampunan Tuhan kalian. Artinya segeralah dalam melakukan kebaikan. Dalil lain, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang namanya berlomba-lomba artinya apakah? Oh ya, siapa yang paling lambat di antara kita? Atau siapa yang paling cepat? Paling cepat. Yang cepat kan? Artinya siapa yang paling cepat dia dapat. Artinya di sini Allah menyuruh kita untuk segera melakukan ibadah amal soleh dan jangan menunda-nundanya. Ya, berarti itu sesuai dengan kaidah usul fiqh, al-amr yaqtadil fawr. Perintah dari Allah dan Rasulnya menuntut untuk segera dilaksanakan, dan itu hukumnya wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tidak wajib, Bapak. Contohnya apa? Mengqadha puasa Ramadan. Nah, ini ada dalil, kita nggak apa-apa diakhirkan. Dalilnya apa? Hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari. Aisyah menyatakan dia baru bisa mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia sibuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan mengakhirkan qadha puasa Ramadan ini diperbolehkan kalau memang ada hajat dan semacamnya. Nah, artinya apa? Tidak wajib menyegerakan qadha. Adapun selain itu, maka hukum asalnya ibadah harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda-tunda dan diakhirkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, terutama ayat ke-21, surga itu sangat luas. Sebab Allah katakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tadi, ayat 21, Allah memiliki sifat kehendak. Ya, Allah katakan tadi, itulah karunia Allah, dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti Allah memiliki sifat kehendak. Ya, makanya Bapak kalau yang sudah pernah belajar sifat 20 kan ada kan? Ya enggak? Sifat kehendak. Apa namanya? Yes. Lupa. Irodat ya kan? Irodat. Nah, itu. Ya Bapak ya, jadi ini disepakati juga. Artinya hampir semua, setahu saya, sepengetahuan saya, hampir semua sekte menetapkan sifat kehendak bagi Allah. Nggak tahu kalau Jahmiyah ya, tapi kalau Asy'ariyah menetapkan, Maturidiyah menetapkan, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dengan ini selesai kita dari ayat 21, ayat 20 sampai 21. Berarti kita masuk ayat yang ke-22. Berapa menit lagi? Masih ada. Hah? Sedikit lagi. Cukup aja ya. Dan soal pertemuan berikutnya kita masuk ayat ke-22 ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tadi? 3 menit lagi? Iya. Oh, sudah. 37 ya. Iya.